Organisasi itu tersentral pada pimpinan atau manusianya atau orangnya atau individu. Pemimpin yaitu orang yang memimpin suatu kelompok atau organisasi dan bersifat individu. Artinya pemimpin itu bersifat individu di sini. Pemimpin itu adalah bentuk pribadi dari seseorang, maka gaya kepemimpinan itu berbeda-beda karena dia menyangkut sifat individu. Kalau kita berteori dalam suatu negara, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil contoh negara Republik Indonesia, ya, atau NKRI. Kalau dulu kita ini tahun 65 ke sana itu namanya negara Republik Indonesia. Tapi semenjak dari kepemimpinan reformasi ini ditekankan bahwasanya NKRI, walaupun pada zaman Orde Baru zaman Pak Harto itu sudah dicanangkan bahwasanya NKRI, tapi lebih ditekankan lagi gitu untuk ada pemersatu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, jadi kalau kita berkaca tentang kepemimpinan individu, tadi saya berikan contoh misalnya gaya kepemimpinan Bung Karno. Gaya kepemimpinan Bung Karno itu dia bergaya kepemimpinan bahwasanya menggebu-gebu, ya, dia menggebu-gebu bahwasanya namanya barusan merdeka. Gaya kepemimpinannya dia harus tegas dan dia harus melaksanakan kepemimpinannya, dan Indonesia harus diakui oleh dunia luar. Itu gaya kepemimpinan atau karena gaya kepemimpinan yang ada di tempat kita ini adalah gaya kepemimpinan Pancasila. Sedangkan gaya kepemimpinan itu Bung Karno tadi, ya. Kalau gaya kepemimpinan Pak Harto dia beda lagi. Dia banyak senyum sampai dia menerbitkan buku. Kalau Pak Harto itu menerbitkan buku sampai dari balik senyum sang jenderal. Dia memerintahkan itu tidak perlu pakai tangan besi, dia pakai senyum aja orang sudah bisa diperintahnya. Beda lagi ketika masuk zaman Habibie, dia teknologi terus yang disampaikannya kan. Maksudnya bangsa itu akan maju apabila teknologinya didukung oleh teknologi yang canggih, artinya keilmuan. Di zaman Ibu Mega beda lagi ya, bahwasanya peningkatan taraf ekonomi. Dia memimpin bagaikan menjadi seorang ibu, dituntut oleh seorang ibu. Kalau zaman Gus Dur dia pluralisasi, dia membebaskan seluruh paham bisa berkembang dan itu bisa menjadi pemersatu. Zaman Pak SBY beda lagi, zaman kepemimpinan dia Pak SBY adalah pemimpinnya adalah bagaimana negara ini dipimpin dengan gaya demokrasi, semuanya dilakukan dengan cara demokrasi dan hasil-hasilnya kelihatan. Zamannya Pak Jokowi beda lagi gaya kepemimpinannya, itulah tadi individu-individu ya. Zaman Pak Jokowi dia berorientasi dengan infrastruktur, perbaikan infrastruktur khususnya di Indonesia bagian timur. Dan zaman Pak Jokowi dia mengutamakan pembangunan yang merata di semua tempat. Tapi bukan berarti kepemimpinan itu sendiri mempunyai kelemahan, karena seorang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Next, kita tidak banyak yang hanya ada beberapa slide saja. Kepemimpinan yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, staf, karyawan agar mau melaksanakan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan punya batas waktu dan kepemimpinan menunjukkan jabatan seseorang. Jadi kepemimpinan yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Itu yang saya sampaikan tadi hari tentang manajemen. Adik-adik sekalian, tugasnya tentunya menyangkut yang ini ya, tugas yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Nanti kita koreksi atau saya koreksi, sampai di rumah saya akan koreksi sendiri, nanti di ruangan saya kita akan koreksi. Kemudian dalam mempengaruhi staf karyawan agar mau melaksanakan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Nah, jadi di sini ini manajemen ini sangat berpengaruh tentang pencapaian tujuan. Tujuan itu akan tercapai ketika kolaborasi yang sistematis itu terjadi di dalam organisasi itu.
Artinya ada kerjasama yang sistematis, saling berketergantungan dan saling apa yang dirasakan itu yang dirasakan sama-sama. Kepemimpinan punya batas waktu. Dan hari pernah saya sampaikan pertama biasanya dia punya batas waktu. Kalau presiden itu 5 tahun, gubernur, kan. Beda ya, kalau lurah beda ya 6 tahun gitu kan. Terus dan kepemimpinan menunjukkan jabatan seseorang. Artinya melekat pada diri dia, kemanapun dia berada, dia pada saat dia menjabat, dia disebut orang sebagai pimpinannya. Misalnya Pak Jokowi, presiden kita, dia berangkat ke Papua. Di luar jam dinas, dia tetap presiden gitu. Dia Jokowi seorang presiden selama masa jabatannya belum berakhir. Sama lah kayak Pak SBY tempoh hari. Dia disebut sebagai presiden, tapi sekarang SBY sudah dikatakan mantan presiden Republik Indonesia. Nah, ketika jabatannya berakhir, maka dia dijadikannya adalah mantan pejabat. Next, kita akan berbicara di dalam sesi yang tampilan ketiga. Ini yang banyak sekali contoh-contoh yang ada di muka bumi atau di Indonesia. Gaya kepemimpinan berorientasi pada pegawai dan produksi. Kalau gaya kepemimpinan berorientasi pada pegawai dan produksi, ini yang saya sampaikan dalam hari, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya menghasilkan apa yang dihasilkan. Kemudian gaya kepemimpinan tertutup. Gaya kepemimpinan tertutup ini sangat sulit diterapkan kalau di dalam organisasi bisnis. Karena kalau dia tertutup, itu hanya internal mereka dan mereka kadang-kadang tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kita tidak mendiskreditkan ada tidak organisasi yang sifatnya tertutup atau organisasi yang sifatnya terbuka, tapi organisasi tertutup ini cenderung masuk ke dalam organisasi klasik. Ya, ini cenderung masuk ke dalam organisasi klasik. Ya, kalau kepemimpinan yang bergaya, pemimpinnya sendiri bergaya adalah kepemimpinan yang mempunyai sifat tertutup atau gaya yang tertutup. Ada lagi organisasinya yang tertutup itu, dia organisasi ini berupa organisasi keagamaan. Kita nggak sebutkan agamanya apa ya, karena banyak agama yang sifatnya ortodok, hanya pemimpinnya ya, kalau dia dalam Islam imam, kalau dia dalam dia pemimpin namanya, kita nggak tahu kan. Itu ada yang sifatnya sangat tertutup. Sangat tertutup itu artinya dia tidak terpengaruh dengan budaya luar. Atau lebih parah lagi, organisasi yang sifatnya tertutup ini organisasi yang sifatnya ortodok. Tahu ya ortodok ya, sangat klasik. Organisasi ini organisasi yang tidak mementingkan atau tidak terpengaruh oleh dunia luar. Pertanyaannya, apakah ada di Indonesia organisasi yang ortodoks seperti ini? Ada jawabnya. Jadi bangsa kita ini terdiri dari ratusan pulau, bahkan mungkin ribuan pulau. Kemudian terdiri dari lebih dari 700 suku bangsa. Gaya kepemimpinan ini tertutup ini, biasanya kepemimpinan ini itu kalau di negara demokrasi tidak diakui, tapi budayanya berjalan. Contoh di Indonesia, kita ini menganutnya sistemnya semi ya, demokrasi. Dia bukan demokrasi liberal, sosialis, dia mempunyai nilai sosialis, tapi dia bukan suatu negara yang sosialis. Kalau sosialis itu semua milik negara. Kalau kita masih individu bisa memiliki harta kekayaan, kan? Nah, jadi organisasi ortodok tadi itu yang saya sampaikan adalah gaya kepemimpinan tertutup. Pemimpinnya ini sendiri itu kalau di Sumatera ada namanya orang Kubu, suku Kubu. Kalau dulu sering di Lampung itu ada datang dari arah Jambi sana. Itu mereka tidak mengenal dengan dunia luar, bahkan komunikasi pun sulit sama mereka dengan mereka.
Itu maka sering kita ngomong, kalau orang di dalam organisasi tidak mau mendengarkan omongan dari teman yang lain, sering tercetus sama kita. Alah, orang kubu loh aja. Orang kubu itu dia nggak mendengar apa pendapat orang, dia bodo amat. Yang penting punya dia jalan terus gitu kan. Nah itu yang saya sampaikan tuh biasanya adanya di suku pedalaman. Ada lagi kalau di Jawa, kalau di sini contoh ya, kalau Sumatera dia kubu. Kalau dia di Jawa itu Baduy. Tapi Baduy sudah modern sekarang. Sudah ada juga Baduy yang sekolah, Baduy yang sudah mengenal dunia luar. Bahkan suku Baduy itu ada yang sudah bisa jadi tentara gitu kan. Menyadari keadaan perubahan yang ada di muka bumi. Kalau di Kalimantan itu namanya suku Dayak, tapi Dayak pedalaman. Banyak Dayak sudah ada juga yang sudah jadi bupati gitu kan. Sudah jadi pegawai gitu. Yang berada di pedalaman yang mereka tidak mau tahu. Kalau di Papua itu namanya sukunya Sasak. Sasak itu yang buat tombak, jerit-jerit segala macam itu kan. Bahkan berbahasa Indonesia nya mereka sangat sulit gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan suku Sasak misalnya. Tapi negara kita sebagaimana mungkin untuk tetap cita-citanya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu cita-cita bangsa kita yang sudah kita lakukan dari leluhur kita, bahwasanya Indonesia harus cerdas. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi ini kita sudah menuju ke arah sana. Bahkan di dalam gaya kepemimpinan demokrasi ini sudah kita praktekkan. Kalau dulu kepemimpinan yang demokrasi itu kan terbagi menjadi dua. Kalau menurut Pancasila, ada sila keempat bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi kita dilakukan pada saat zaman Orde Baru itu demokrasi perwakilan. Termasuk juga zaman Orde Lama itu ada yang namanya MPR, kita ada DPR, MPR. Dan saat ini Orde Baru menyampaikan MPR dan DPR. Bahwasanya demokrasi kita perwakilan, yang milih bupati itu adalah DPRD. Tingkat 2 kalau dulu namanya. Yang milih gubernur DPRD, tingkat 1 yang milih presiden DPR MPR. Yang milih itu perwakilan. Tapi undang-undang kita di amandemen karena kita sudah menganut azas demokrasi tadi, akhirnya amandemen itu menghasilkan bahwasanya pemimpin yang harus demokrasi dengan gaya kepemimpinan yang sedemokrasi mungkin. Akhirnya di amandemen pemilihan itu dipilih langsung oleh rakyat atau oleh masyarakat yang mempunyai suara one man one vote, satu orang satu suara. Terciptalah tidak lagi demokrasi perwakilan, tapi kita adalah demokrasinya adalah demokrasi langsung. Dan sekarang menjadi perdebatan yang selalu menjadi perdebatan bahwasanya apakah Pancasila ini nantinya dengan apa namanya kehidupan kita yang berdemokrasi ini bertentangan. Tapi kita tidak membahas ke sana ya. Kalau bicara bertentangan, memang bertentangan karena kalau dia menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli atau yang murninya memang kita melalui perwakilan. Tapi di batang tubuhnya ada perubahan. Yang 37 pasal itu perubahan maksudnya kita menganut iklim demokrasi, kepemimpinan yang demokrasi dipilih oleh rakyat. Kalau dulu langsung umum bebas rahasia tapi melalui perwakilan. Kalau sekarang dia langsung umum bebas rahasia dan kehendak kita gitu kan. Tidak ada pemaksaan dalam organisasi. Sekalipun di dalam prakteknya mungkin demokrasi ini tetap mempunyai hambatan. Terus kepemimpinan struktural. Kalau kepemimpinan struktural itu terjadi bahwasanya ini di dalam pemerintahannya. Di dalam pemerintahan bahwasanya kepemimpinan itu umpamanya pegawai negeri di satu kabupaten. Pegawai negeri di suatu kabupaten itu pimpinannya adalah sekretaris daerah. Dia kepala kepegawaian seluruh kabupaten itu sendiri. Karena dia yang menguasai tentang struktural jabatannya itu. Mulai dari sekda, asisten, ke sana masuk lagi dia ke bawahnya lagi kepala-kepala dinas. Terus sampai dengan lurah. Kepala desa nggak masuk ya, karena kepala desa dimasukkan dalam pemilihan secara langsung. Dia jabatan kepala desa itu adalah jabatan politis. Kemudian
gaya kepemimpinan campuran, sintesa. Gaya kepemimpinan campuran ini, apakah kita termasuk dalam kehidupan bernegara dalam gaya kepemimpinan campuran ini? Ya inilah kita tadi itu, termasuk dalam situ. Karena gaya kepemimpinan kita ada yang sifatnya struktural, ada yang demokratis. Setiap keputusan dinamik. Jadi kita ini dikatakan semi. Kalau sama orang luar negeri kita dibilang gaya kepemimpinan Pancasila itu adalah semi. Karena gaya kepemimpinan atau iklim yang terjadi di dalam negara ini kebanyakan itu hanya beberapa pilihan. Saya sampaikan ada beberapa pilihan. Pertama, dia gaya kepemimpinan atau kepemimpinan yang dilakukan di dalam suatu negeri itu ada yang namanya kepemimpinan itu yang sifatnya absolut. Ada kepemimpinan itu yang dia sifatnya keturunan. Ada yang demokrasi tadi ya. Nah, di dalam hal tersebut ada keturunan, ada demokrasi. Kalau absolut kita masukkan, tapi kita tidak hitung ya, kita tidak masuk karena ini sifatnya yang tertutup tadi itu. Saya sampaikan masih terlalu klasik, tapi yang di sini yang ada pada zaman sekarang. Apakah masih ada gaya kepemimpinan atau pemimpin yang sifatnya prinsip dasar dari bernegara atau prinsip dasar berorganisasi itu masuk dalam gaya keturunan? Ada jawabnya. Kalau di negara-negara sifatnya kerajaan ya, tapi sudah banyak juga yang dimodernisasikan. Kalau dia yang sifatnya keturunan itu Brunei Darussalam, yang dekat-dekat aja, tangga-tangga kita kan, terus Malaysia, kan. Apakah di Indonesia ada seperti itu? Nah ini lagi, di Indonesia ini kan banyak, kita selalu bermain di dalam undang-undang atau bermain di dalam berlindung di dalam tahapan undang-undang itu sendiri. Di Jogja mempunyai daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mengatur daerah karena mereka istimewa, mengatur tentang daerah mereka sendiri. Gubernurnya pun dipilih oleh mereka sendiri dan di sana harus orang keraton, harus orang Jogja yang menjadi gubernur. Itu daerah khusus. Berarti di sana demokrasinya nggak berjalan dan tidak sesuai dengan yang bahwasanya pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Yang pemerintah bisa iya, bisa tidak. Karena di sana itu tetap yang menjadi gubernur di Yogyakarta itu adalah asli dari orang keturunan keraton Yogyakarta. Tapi kalau dia di Indonesia, pemimpin yang selanjutnya presiden itu dipilih oleh rakyat langsung melalui partai yang berpartai. Siapa saja pun boleh itu, dia tidak mesti seorang yang berdarah biru atau seorang yang konglomerat atau orang kaya yang bisa segala-galanya bisa dibelinya. Ya contohnya aja Pak Jokowi dengan rakyat jelata, dari rakyat jelata yang tukang kayu bisa memimpin jadi presiden. Ini yang disampaikan tadi bahwasanya gaya kepemimpinan yang sifatnya campuran atau sintesa tadi itu. Nah kalau naik sedikit lagi kita bahwasanya ke negara gitu, bagian dari negara-negara itu. Negara yang menerapkan demokrasi pertama sekali itu adalah Amerika. Kemudian demokrasi terbesar ya, setelah itu India. Tadinya cita-cita bangsa Indonesia melakukan reformasi itu negara besar yang melaksanakan demokrasi dengan gaya kepemimpinan yang selalu mementingkan orang banyak. Demokrasi itu artinya demos dan protos ya, berasal dari kata demos dan protos. Dia bahwasanya kekuasaan di tangan rakyat, itu yang dimaksud di sana. Di Amerika sudah berjalan, di India sudah berjalan, dan kita sudah berjalan. Pertanyaannya kan, kenapa di Indonesia demokrasinya ribut terus, demo terus dan sebagainya? Berbeda ya dengan Amerika. Amerika dia sudah merdeka udah ratusan tahun yang lalu gitu kan. Sedangkan Indonesia baru yang kemarin ulang tahun berapa? 76 ya. Jadi baru 76 tahun, masih sangat muda gitu kan. Kalau untuk ukuran demokratis dan baru merdeka.
di reformasi tahun 98. Artinya gaya-gaya kepemimpinan yang lama yang sifatnya kepemimpinan struktural, kepemimpinan tertutup tadi itu, ya itu hak prerogatif presiden itu mungkin yang perlu dipertanyakan, karena hak prerogatif presiden itu dia memilih pembantu presidennya itu harus dipilih oleh presiden sendiri. Sebelumnya lebih parah lagi, waktu zaman Orde Baru lebih parah lagi gaya kepemimpinan di Indonesia itu. Zaman Pak Harto itu bahwasanya memang tidak tersurat, tapi dia tersirat siapapun yang menjadi gubernur kalau tidak atas izin daripada istana itu sangat sulit untuk menang untuk bisa jadi gubernur gitu kan. Itu yang gaya kepemimpinan tadi itu yang sifatnya struktural dan berorientasi bahwasanya sifatnya tertutup. Karena sentralisasi tadi itu, keuntungan sentralisasi itu di mana? Korupsinya sangat kecil kalau sentralisasi, karena dia ada tongkat komandonya dipegang oleh satu orang, jadi dia bisa melihat yang mana yang baik dan enggak dengan diseleksinya. Kalau dia demokrasi ini, tingkat kecurangan atau tingkat kepegawaiannya itu sendiri, melakukan pengelola manajemen kepegawaiannya itu saling berkaitan tadi. Itu kadang-kadang kalau terjadi kasus korupsi itu tadinya harusnya satu orang harus melibatkan satu organisasi, harus melibatkan orang-orang yang berhubungan dengan antar elemen yang saling bertergantungan tadi itu kan. Nah itu yang agak merepotkan. Kita pernah kasus yang dijerat sampai dengan banyak orang, contohnya misalnya kasus Hambara dan Buhari kan. Karena kita kasus itu tertangkapnya Nazarudin, kemudian bawa yang lainnya, membawa teman-temannya di partainya, sehingga dengan demokrasi juga akhirnya hukumannya demokrasi juga, hukumannya banyak juga para pembajak gitu kan. Nah kembali lagi di gaya kepemimpinan, sekarang ribet-ribet lagi nih gaya kepemimpinan ini kan. Karena kepemimpinan yang ada di muka bumi ini, gaya kepemimpinan itu hanya ada dua doktrin kepemimpinan, ada dua pemahaman kepemimpinan. Yang pertama itu adalah demokrasi. Penerapan pemerintahan, ya, penerapan organisasi di muka bumi ini hanya ada dua. Yang kedua adalah komunis. Demokrasi semuanya mempunyai kekuatan yang sama, ya, artinya mempunyai kelebihan sama-sama. Demokrasi semuanya diperbolehkan dengan hak yang seluas-luasnya, dengan kepemimpinannya memberikan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk bisa ikut campur atau ikut serta dalam melaksanakan tata kelola kenegaraan. Itu demokrasi. Kalau komunis beda lagi dia. Kalau komunis ini dia sama rata, sama rasa. Boleh dia jadi pejabat, tapi dia dibatasi bahwasanya gajinya harus sekian dan tidak mempunyai hak individu. Kalau demokrasi itu kita mempunyai pulau juga bisa, tapi kalau negara komunis nggak bisa, semuanya punya negara gitu. Semuanya balik ke negara. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang demokrasi. Ada organisasi demokrasi, komunis, dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Ulfa? Ya.